Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ismayana Putri Dewi dengan NIM 21080604041. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistik atau cara melakukan aplikasi SPSS dengan 6 metode. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada suku petak sawah dan hasilnya adalah sebagai berikut. Maka yang pertama adalah kita tentukan hipotesis statistiknya, di mana H0 adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional yaitu sebesar 5, dan H1-nya adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Untuk statistik ujinya kita akan gunakan SPSS. Langkah pertama, kita input datanya dulu. Setelah datanya kita input pada data dulu, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, variabel 00 akan kita ubah jadi produktivitas. Datanya ini adalah data setiap. Kemudian kita lakukan uji normalitas dulu, karena untuk uji T ini syaratnya adalah distribusi datanya itu harus berdistribusi normal. Kita klik analyze, masuk ke deskriptif statistik, kemudian explore, kita masukkan variabel produktivitas ke dalam dependent list. Kemudian di sini kita klik plot, kita klik normality plot, continue. Oke, kita lihat outputnya. Kita perhatikan tabel untuk normalitasnya. Dari sini kita lihat bahwa nilai signifikan untuk uji normalitas untuk uji Shapiro-Wilk yaitu 0,245 dan Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,133. Kedua uji normalitas ini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,05. Artinya data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya uji T bisa digunakan untuk kasus ini. Analisis selanjutnya kita masuk ke analisis uji T. Kita klik analyze, compare means, test. Kita masukkan variabel produktivitas ke test variabel. Untuk SPSS-nya adalah ini. Dari penggunaan SPSS kita dapat yang pertama itu tes normality-nya. Ini nilainya lebih dari 0,05, artinya tadi bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya ini untuk one sample per test. Kita perhatikan nilai T dan nilai signifikannya. Nilai T ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabel, dan signifikan ini atau nilai T tabel ini kita akan bandingkan dengan nilai alfa. Kemudian untuk kriteria ujinya adalah pola K0 jika T itu mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS tadi diperoleh nilai T hitungnya itu sebesar 4,583 dan p-value-nya 0,001. Nah, untuk T tabelnya dengan alfa 0,05 dan DB-nya itu sebesar 9, maka diperoleh sebesar 2,82. Jadi nilai T hitung mutlaknya itu lebih besar dari T tabel dan p-value-nya itu kurang dari alfa. Maka mau ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Data yang diperolehnya adalah ini. Kemudian kita akan menguji dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Yang pertama kita akan menentukan hipotesisnya. Hipotesis statistik untuk
berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan yang satunya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas, anomalinya data homogen atau kedua kelompok